Udah hari Minggu lagi nih, waktunya kalian nonton Jalan-Jalan Let's Go. Wah, Carla dan Steffi mau kemana ya? Udah di bandara aja. Penasaran kan? Ya udah, kita lanjut aja. Jalan-jalan Let's Go. Sekarang kita udah ada di Bintan. Nah, hari ini kita mau keliling-keliling Bintan dan lihat bagaimana persiapan Bintan untuk protokol kesehatannya. Ya, untuk menyambut wisatawan ya. Benar banget. Tapi nggak cuma Bintannya, kitanya juga harus siap. Iya. 3M. Apa tuh? Memakai masker. Betul. Menjaga jarak. Dan mencuci tangan. Betul banget. Dan kita udah ada di White Sands Island. Pasir putih. Gitu. Kita mau melakukan berbagai kegiatan yang seru-seru. Apa di itu? sini. Snorkeling, Oh, snorkeling. kayaking. Pokoknya semua yang menarik yang hanya ada di Indonesia aja. Jalan-jalan. Let's go. Sana. White Sands Islands merupakan destinasi wisata di Pulau Bintan yang terletak di wilayah Teluk Bakau. Banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan di pulau ini, teman jalan. Tapi sebelum memasuki pulau dan mulai beraktivitas, kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada di pulau ini ya. Oh iya teman jalan, berwisata di alam terbuka memang merupakan hal yang menyenangkan. Tapi di masa pandemi ini memang lebih aman untuk tidak berpergian ke tempat wisata alam yang menjadi tujuan banyak orang. Nah, kalau teman jalan merasa perlu untuk sesekali menikmati keindahan alam Indonesia, jalan-jalan punya nih tipsnya bagaimana menikmati wisata alam secara aman dan nyaman selama masa pandemi. Tips yang pertama, pastikan kondisi kamu dalam keadaan prima ya teman jalan. Jangan sampai kamu berangkat dalam kondisi fisik yang sedang lemah agar tidak mudah terjangkit penyakit. Dan pastinya jangan lupa membawa surat keterangan bebas COVID saat berwisata. Selanjutnya, perhatikan lokasi wisata yang menjadi tujuan kita. Pastikan lokasi tersebut sudah menerapkan protokol pembatasan jumlah pengunjung untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi wisata tersebut. Pastikan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh telah dilakukan di kawasan tersebut ya. Lalu yang paling utama, sebelum teman jalan memastikan mau berwisata kemana, pastikan kita sudah menerapkan protokol kesehatan mandiri 3M dengan baik, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, karena kita berwisata untuk menikmati alam, pastikan kamu tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya. Jangan buang sampah sembarangan dan tetap menjaga kelestarian alam dengan tidak mengambil apapun yang berada di kawasan tersebut. Nah, itu dia tips dari jalan-jalan. Sekarang kita lanjut seru-seruan dulu ya teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Puas bermain kayak, kita lanjut keseruan berikutnya nih, snorkeling. Sebelum memulai snorkeling, pastikan penyedia jasa perlengkapan yang digunakan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya teman jalan. Kalau itu dirasa kurang meyakinkan, kita sarankan untuk membawa perlengkapan sendiri atau membawa desinfektan spray yang aman bagi tubuh kita untuk disemprotkan ke perlengkapan tersebut. Oke, sekarang kita siap untuk snorkeling. Jalan-jalan, let's go! Keindahan bawah laut di Bintan emang kece banget teman jalan. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus menjaga kelestarian indahnya alam di Indonesia ya. Kegiatan menarik selanjutnya di White Sands Islands ini adalah melepas tukik atau anak penyu. Tukik yang akan dilepas ke laut merupakan tukik yang memang sudah siap secara usia untuk dilepas. Lucu banget. Ini musisi. Oh, musisi. Usianya berapa, Pak? Usianya 2 bulan. Jadi teman jalan, kita mau lepas penyu sisik ini ke alam bebas. Ini dia penyu sisiknya. Kita hari ini akan melepas penyu sisik ke laut lepas. Jalan-jalan, Let's go. ayo
Pak. Kegiatan melepas penyu ini merupakan salah satu langkah dalam menjaga populasi penyu di laut teman jalan. Selain itu, jenis penyu yang kita lepas yaitu penyu sisik mempunyai peran dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Dibekali dengan mulut seperti paruh burung, penyu sisik memakan berbagai jenis spons atau bunga karang yang bersaing merebut tempat dan mendominasi terumbu karang. Nah, dengan demikian mereka dapat mengontrol komposisi spesies dan distribusi spons dari ekosistem terumbu karang. Wah, keren ya! Yeay, teman jalan. Kita udah beres nih. Iya, udah Melepas melepas penyunya. semua penyunya. Betul sekali. Dan mereka tetap berusaha ya, walaupun tadi ada yang tergulung-gulung ombak. Ada yang diem aja mager. Iya, tapi akhirnya tetap berenang dan ke laut lepas. Bener banget. Semoga nanti suatu saat nanti kita ketemu lagi pas kita diving. Ya, amin. Sekarang Dah. kita mau kemana nih, Ter? Ikutin kita aja. Yuk, jalan-jalan. Let's go! Puas main di White Sands Island, sekarang waktunya bergeser ke kawasan Lagoy untuk beristirahat dan mengisi perut. Di sini, tamu yang datang harus mengikuti protokol kesehatan seperti cek suhu dan mencuci tangan. Selain protokol kesehatan yang harus diikuti oleh tamu, seluruh area juga sudah didesinfeksi agar tidak ada media penyebaran bagi COVID-19. Teman-teman, kita udah sampai. Betul. Nah, kita mau siap-siap karena nanti malam kita mau Barbekyuan. jalan-jalan. Let's go. Let's go. Area kamar pun tidak luput dari penerapan protokol kesehatan. Setiap kamar yang sudah dibersihkan akan diberikan segel berupa label sebagai tanda kamar tersebut telah dibersihkan dan belum digunakan oleh tamu lain. Waktunya Kita makan. udah siap nih. Mari kita buka. Carla, kamu bisa masak nggak? Aku bisa makan dong. Yang masak kamu aja ya. Gimana ya? Kita sweet aja yuk. Gimana? Boleh. Aku khawatir nih. Dah, ya benar. Masak. Cepetan. Angkat. Udah matang semua kan? Ya udah matang semuanya nih. Lihat Wih. tuh. Ayam, daging, ikan, sayur, cumi, udang, daging, otak-otak semuanya udah matang semua. Matang walaupun Agak-agak gosong ya. Tapi Gak apa-apa. dari luarnya. Siapa kita tahu rasanya istimewa. Yuk kita makan. Balik lagi di Jalan-Jalan, let's go! Setelah puas menikmati keindahan alam di Pulau Bintan, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya. Jalan-jalan, let's go! iya, coba jalan. Kita udah sampai nih di Kampung Tripang. Ada apa sih di Kampung Tripang? Nah, di Kampung Tripang ini kita mau melihat berbagai olahan dari salah satu hewan laut yang menjadi sumber penghasilan warga di daerah Bintan. Oh iya? Serius? Benar. Sebenarnya aku nggak tahu sih tripang tuh kayak gimana ya. Nah, kamu mau tahu tripang kayak apa? Pasti teman jalan juga mau tahu kan? Yuk, kita langsung lihat aja. Jalan-jalan. Let's go. Nah, buat teman jalan yang gak tahu teripang itu apa, jalan-jalan punya nih beberapa fakta unik tentang teripang. Teripang merupakan hewan tidak bertulang belakang seperti kerang, siput, dan cacing. Meski masuk kategori hewan, teripang tidak punya mata, hidung, dan telinga.
Tripang hanya punya mulut dan anus serta beberapa organ di dalam tubuhnya. Satu-satunya kemampuan indrawi yang dimiliki tripang hanyalah peraba yang digunakannya untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, karena dia tidak punya anggota tubuh nih teman jalan, maka tripang makan dengan cara menyerap organisme yang ada di pasir laut. Hewan laut ini mengandung zat sitotoksin yang terbukti dapat melawan sel kanker. Selain itu, tripang juga memiliki kandungan protein yang tinggi serta sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan hati. Dahsyatnya lagi, tripang memiliki zat peptida yang mengandung kolagen sehingga dapat menjaga kulit agar terhindar dari kerusakan dan mencegah keriput. Wah, karena segudang manfaat inilah tripang tidak hanya diolah menjadi santapan, tetapi juga menjadi obat hingga produk kecantikan. Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian PBB yaitu FAO, pada tahun 2000, Indonesia merupakan penghasil tripang terbesar di dunia yaitu sebanyak 2.500 ton dengan tujuan utama Cina, Singapura, dan Taiwan. Gimana teman jalan faktanya? Keren kan? Nah, buat tahu lebih banyak soal tripang dan manfaatnya, kita langsung masuk aja nih ke Kampung Tripang. Sebelum masuk ke Kampung Tripang, wajib cek suhu dan memakai hand sanitizer dulu ya. Protokol kesehatan yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Wah, ternyata ada pemilik Kampung Tripang yang langsung mengajak kita untuk berkeliling nih teman jalan. Wuhuu, jalan-jalan, let's go! Kita diajak melihat proses pembuatan kolagen dari tripang langsung loh. Mulai dari dijadikan dalam bentuk liquid hingga powder sebelum kembali diolah menjadi produk-produk lainnya. Wah, keren ya! Udah puas nih lihat proses pembuatan kolagen? Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu yuk! Tadi kan kita udah dicek suhu nih di depan, udah dikasih hand sanitizer juga ya. Nah, protokol kesehatan di Kampung Tripang selain 2 hal itu ada apa lagi sih, Bu? Kita memastikan semua di sini, termasuk karyawan-karyawan kami, setiap mereka datang, mereka harus cuci tangan, dan juga pada saat bekerja mereka juga menjaga jarak. Nah, setiap pengunjung pun juga dipastikan kondisinya harus sehat, dan juga kita kapasitasnya untuk pengunjung 50%. Dari semenjak pandemi ini, apa efeknya untuk Kampung Tripang? Jadi memang kalau dari segi kunjungan kita pastinya berkurang, tapi dengan kita tetap semangat, kita tetap optimis, punya harapan, kita tetap membuat produk-produk dan juga membuat program-program yang menarik buat mereka. Jadi kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa berjalan. Tadi Ibu juga nyebutin kan ada workshop juga buat produk-produk. Emang produk olahan dari tripang itu apa aja dan gimana sih prosesnya Pak dan Ibu? Jadi untuk produk kita ada produk yang berupa personal care, terus juga kita juga punya suplemen, kita olah dari produksi di pabrik. Ada itu juga ya Bu ya? Colato. Tadi aku udah ngincar-ngincar gitu, apa tuh colato? Nah kalau di Itali kan kita taunya gelato, nah kalau di sini kita namanya colato, collagen lezato. Udah enak, bikin awet muda. Cantik. Tagline-nya di sini 3, Mbak. Jadi yang pertama adalah lezat. Lezat. Ya. Yang kedua sehat. Yang ketiga cantik. Nah, dan kita menggandeng banyak masyarakat lokal, mereka sebagai supplier kita untuk bahan baku. Ya, di samping kita ada bahan budidaya, kita ada budidaya tengah laut dan melibatkan masyarakat lokal untuk sebagai pencari dari teripangnya seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme ya, Pak. Nggak cuma di sini doang untuk Bapak Ibu sejahtera, tapi warga sekitar juga ikut sejahtera. Iya, betul. Wah, abis keliling-keliling jadi lapar nih. Kita langsung cobain yuk olahan tripang di sini. Waktunya makan-makan. Di sini ada laksa goreng,
Ada laksa kuah. Ya, Ini apa kan? nasi bakar dengan daging tripang dan ini ada sup kolagen. Nah, ini semua Semuanya menunya mengandung tripang. tripang. Tripang mengandung kolagen, udah awet muda deh kita. Udah enak. Terus apa lagi? Sehat, Dan cantik. Mari makan. makan-makan. Let's go. Jalan-jalan. Let's go. Aduh, enak-enak banget nih olahan tripang yang ada di makanan ini teman jalan. Selain lezat, makanan ini juga bagus untuk kesehatan serta bikin kita awet muda. Aduh, paket lengkap ya. Duh, jadi penasaran gak sih gimana proses mencari tripang? Nih, kita kasih lihat prosesnya. Kegiatan mencari tripang biasa dilakukan pada malam hari saat laut sedang surut. Kegiatan ini namanya bekarang. Nah, sekarang kita mau bekarang ditemenin sama Bang Roy, warga desa Teluk Bakau yang ada di sekitar Kampung Tripang. Demi apa? Ini dia Tripang emas. Ya, Nah, ini Oh. indukannya nih. Oh iya, soalnya besar ya. Dan dia bentuknya ngikutin tangan kita gitu, jadi Nah. melting. Kalau diangkat gini, jangan terlalu lama karena dia akan meleleh. Jadi gak usah lama-lama masukin lagi. Iya. Alasan katanya. Nah, teman jalan, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih akan jalan-jalan lagi, tentunya hanya di Indonesia aja. Masih di jalan-jalan. Sekarang Carla dan Steffi mau menikmati keindahan alam di Desa Pengudang. Ada apa aja ya di sana? Yuk kita lihat. Jalan-jalan. Let's go. Wah, sampai juga nih. Sebelum berkeliling, kita harus melewati protokol kesehatan seperti cek suhu dan mencuci tangan. Setelah memenuhi syarat protokol kesehatan, baru deh Carla dan Steffi boleh masuk untuk mendengarkan briefing. Tengah jalan. Kita udah pakai ini nih. Lampung. Kita udah siap buat mangrove tour. Iya. Sama terakhir barbecue. Tapi kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Benar. 3M nih. Apa aja nih? Memakai 3M? masker Menjaga jarak dan mencuci tangan. Yuk ikut yuk jalan-jalan. Let's go. Oke, Kak Carla, Kak Steffi, ini adalah salah satu spot yang sangat instagramable banget. Bisa lihat karakter akar-akar jenis-jenis mangrove yang sangat eksotis dan juga unik ya. Pohon-pohon besar di Zopura ini usianya sudah ratusan tahun. Ya, jadi ini harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Soalnya pohon mangrove ini rada-rada beda dengan yang pohon lainnya. Soalnya kalau sekali ditebang dia nggak akan bisa tumbuh lagi, langsung mati. Nah, mumpung spotnya instagramable nih, kita foto-foto dulu yuk teman jalan. Wah, bagus-bagus nih foto-fotonya. Kita lanjut jalan lagi yuk ke spot berikutnya. Jadi ini saya akan menunjukkan salah satu jenis pohon, namanya di sini kalau orang lokal bilangnya pohon nyirih. Ya, masuk dalam kelompok pohon bakau. Nah, keunikan dari pohon nyirih dibandingkan dengan pohon-pohon lain itu
ternyata pohon nire itu sebagai tempat hidup ya dari sejenis madu, namanya sejenis lebah, iya yang menghasilkan madu. Namanya madu kelulut, iya lebah kelulut ya. Berarti di sini ada lebahnya. Iya ada lebahnya di dalam, cuman yang hitam itu, gitu. Jadi nanti kalau ada tiba masanya nelayan itu mengambil madu itu untuk dikonsumsi. Iya. Ternyata unik-unik ya spot yang ada di hutan mangrove Pengudang. Gak terasa sudah 4 km kita menyusuri hutan bakau. Sekarang waktunya mengulik destinasi lain di Desa Pengudang. Kita mau main-main dulu di pantai Batu Junjung. Jalan-jalan. Let's go. Salah satu yang menjadi ikon wisata di Pengudang yaitu Batu Junjung ini teman jalan. Pantai ini diberi nama Batu Junjung karena terdapat batu yang berada di atas batu lainnya. Seakan-akan batu yang di bawah seperti menjunjung atau digendong oleh batu lainnya. Waduh, sampah siapa ini? Aduh. Ini nggak boleh ya teman jalan. Jadi kalau kita jalan-jalan nih, ingat sampah yang kita bawa tuh harus dibuang ke Tempat sampah. Betul. Dan dibawa pulang juga kalau misalnya nggak ada tempat sampah ya. Walaupun di pantai ini juga ada sampah yang berasal dari laut, tapi jangan ditambahin sampah dari kalian. karena tempat ini udah bagus banget. Sayang banget kalau ada sampah-sampah kayak gini. Ya, yaudah kita berenang yuk. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Oh iya lupa. Teman jalan titip ya. Nitip ya. Kasih. Dah. Wah, asyik banget nih bisa berenang di Batu Junjung. Nah, buat kalian yang mau berenang-berenang cantik maupun snorkeling di masa pandemi, sebaiknya bawa peralatan sendiri kayak kita gini ya, terutama untuk mask dan snorkel. Puas main di pantai Batu Junjung, sekarang kita pindah ke Pulau Siput. Kita mau nengokin Bang Iwan yang lagi nyiapin menu barbecue untuk dinikmati saat sunset. Bakar apa nih? Wah, ini lagi bakar-bakar ikan nih. Ada ikan, ada soto, juga ada ayam bakar. Mau coba nih bakar-bakarnya nih? Mau dong. Yuk. Udah angkat ya. Udah mulai diangkat nih. Udah ada nasi, sambal, lalap, dan boleh nih. lauk. Nah, teman jalan ini kayaknya enaknya makannya sambil lihat sunset. Jadi, jalan-jalan. Let's go. Let's go. Wow, bagus banget pemandangannya. Enak banget. Makan. Let's go. Jalan-jalan. Let's go. Jalan-jalan. Let's go. Wah, Bintan emang seru-seru banget ya teman jalan. Gak terasa nih sudah 30 menit kita nemenin kamu. Tapi perjalanan kita gak berakhir di sini loh. Saksikan terus ya jalan-jalan setiap hari Minggu pukul 10.30 hanya di Kompas TV. Karena setiap minggunya kita bakal kasih kamu referensi tempat kece dan keren yang tentunya hanya ada di Indonesia aja. Jalan-jalan, let's go!